Allahu Akbar. Allahu Akbar. La sampai kecelakaan pesawat, dan yang terakhir adalah kecelakaan tenggelamnya kapal selam Republik Indonesia. Sepanjang tahun 2011-2021, sejak 1 Januari hingga 15 April, terdapat 1125 bencana alam yang terjadi di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku semuanya, kelas 7, 8, dan 9 SMP Muhammadiyah 2 Sawangan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur Allah masih memberikan kita banyak kenikmatan, karena nikmat yang banyak itu jika kita gunakan di dalam kebaikan, dalam rangka bersyukur, maka Allah akan tambahi nikmat tersebut. Salam dan salawat kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang membawa agama ini. Semoga kita adalah salah satu umat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku semuanya, mari kita jadikan Idul Adha tahun ini 1442 Hijriah sebagai hari di mana kita harus bangkit dari keterpurukan kita selama ini atas segala musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita. Semoga ujian ini menjadikan kita semakin kuat dan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya, pandemi COVID-19 ini adalah sesuatu yang nyata. Jangan dianggap remeh, jangan jumawa, jangan sombong dengan menantang-nantang, memandang sinis, nggak ada itu COVID, saya nggak pernah pakai masker, juga nggak apa-apa, sehat-sehat saja. Ketika kesombongan itu sudah datang, maka berhati-hatilah kita. Hati kita menjadi kotor, dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Maka terhadap pandemi COVID-19 ini, mari kita berikhtiar semaksimal mungkin. Kita tidak keluar kalau memang tidak penting. Kalaupun kita terpaksa harus keluar, tentunya dengan ikhtiar 3M atau 5M, pakai masker yang benar, kemudian sering-sering mencuci tangan, usahakan kemudian jaga jarak. Baik anak-anak semuanya, di pengajian kelas kita kali ini, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 21 Juli, harusnya kita berkumpul secara langsung di sekolahan dalam pengajian kelas. Kemudian habis pengajian kelas kita kemudian makan-makan, menikmati daging hewan kurban
sebagai tambahan protein dan gizi untuk tubuh kita. Tapi karena kita berhadapan dengan pandemi, maka kita lakukan pengajian kelas ini secara daring. Dan anak-anak semuanya untuk presensi silahkan diisi di kolom chat, sebutkan nama, kelas, dan katakan hadir di situ. Bagi yang tidak bisa mengikuti secara live, maka nanti bisa mengikuti secara delay, bisa dilihat setelah acara live ini selesai. Insya Allah masih tersimpan. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Pak Guru akan menyampaikan hikmah Idul Adha, belajar dari keteguhan, ketangguhan dari seorang wanita yang bernama Hajar. Beliau adalah sosok yang penuh inspirasi, seorang wanita yang namanya tercatat dalam sejarah Islam, mengagumkan. Maka bagi anak-anak semua yang wanita, yang perempuan, jangan pernah menganggap diri kita ini makhluk kedua, lebih rendah dari laki-laki. Karena di dalam Islam, laki-laki dan perempuan sama kedudukannya untuk menjadi manusia yang bertakwa, sama kedudukannya berbuat baik. Namun anak semuanya, sebelum saya memulai tentang keteladanan daripada Hajar, saya akan mengutip beberapa nasihat-nasihat yang menjadi pengantar untuk pengajian kelas kita hari ini. Nabi pernah mengingatkan kita bahwa irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasihanilah, bantulah, tolonglah, berkasih sayanglah kamu kepada orang-orang yang ada di bumi ini, makhluk Allah yang ada di bumi ini, maka yang di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengasihanin. Maka di dalam hadis lain dikatakan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Ini jika kita ingin dicintai Allah, disayangi Allah, maka mari kita mencintai dan menyayangi orang-orang di sekitar kita. Alam ini, terhadap binatang kita harus berakhlak, terhadap alam tumbuh-tumbuhan kita harus berakhlak dengan tidak mengotorinya, membuang sampah sembarangan. Terhadap binatang-binatang kita harus tetap berprinsip kasih sayang, tidak boleh menyiksa binatang. Bahkan di dalam penyembelihan kurban pun kita diwajibkan untuk mempersiapkan alat-alat yang tajam agar tidak menyakiti hewan kurban dan lain sebagainya. Nah, itu pesan Nabi yang harus kita tanamkan secara kuat di dalam diri kita. Nasihat bijak yang kedua adalah saya mengutip dari nasihat Imam Ali bin Abi Thalib. Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. Jika kita hari ini disakiti oleh orang lain, dihina, dicaci maki, dipandang sebelah mata, maka balas dendam yang terbaik adalah menjadi diri pribadi yang lebih baik daripada apa yang mereka hinakan. Anda bodoh, pasti tidak akan sukses. Maka balas dendam terbaik adalah kita belajar dan kita sukses. Nah, gitu ya. Nasihat yang ketiga saya ambilkan masih dari Imam Ali. Beliau mengatakan, jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Jadi jadilah kita ini manusia yang hanya mengharapkan pujian dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah kita menjelaskan kepada siapapun siapa diri kita, karena orang yang menyukai kita, mencintai kita, tidak butuh penjelasan kita. Dia akan tetap menyukai kita. Sementara orang yang membenci kita juga tidak percaya tentang kita. Meskipun kita jelaskan sampai berbusa-busa, orang yang membenci tetaplah membenci. Maka tugas kita di dunia ini adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nasihat bijak yang keempat adalah perkataan dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Anak-anakku semuanya, usia-usia kalian ini adalah usia-usia yang sangat baik untuk belajar. Belajar itu memang lelah, belajar itu memang berat, belajar itu memang membutuhkan tenaga yang ekstra. Tetapi kalau kita berlelah-lelah hari ini untuk belajar, insya Allah di masa depan ilmu itu akan memuliakan kita. Namun jika hari ini kita bersantai-santai, tidak mau berlelah-lelah dan bercapek-capek dalam belajar, maka pastikan bahwa masa depan kita harus lelah terhadap kebodohan yang kita alami akibat perbuatan kita yang bersantai-santai di masa muda. Mumpung masih muda, gunakan semaksimal mungkin untuk belajar. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari akan memuliakan kita di dunia ini, bahkan di akhirat kelak. Selamat belajar dan tetap semangat untuk belajar. Dan nasihat yang terakhir saya ambilkan dari sebuah mahfuzat yang mengatakan, may yazra yahsud. Barang siapa yang menanam pasti akan memetik. Apa yang kita tanam hari ini akan kita petik nanti. Jika hari ini kita menanam kebaikan, maka kebaikan yang akan kita petik nanti. Jika hari ini kita menanam kesungguhan, maka prestasi yang akan kita raih di masa depan. Jika kita menanam hari ini kebencian, jika kita menanam hari ini permusuhan, jika hari ini kita hanya menyakiti orang, maka itulah yang akan kita dapatkan di masa depan. Karena apa yang kita tanam, itu yang akan kita petik. Mari kita belajar sejenak tentang keteladanan yang bisa kita ambil dari perjalanan seorang wanita yang hebat. Siapa? Hajar. Nabi Ibrahim telah lama berkeluarga, menikah dengan istri yang pertama, yaitu Sarah. Tetapi pernikahan beliau dengan Sarah belum juga mendatangkan seorang anak, sementara usia mereka semakin menua. Saat itu ada sesosok wanita yang sering membantu pekerjaan rumah daripada Sarah dan Ibrahim alaihissalam, yaitu Hajar. Kemudian karena cintanya Sarah kepada Ibrahim dan berharap agar nanti Nabi Ibrahim memiliki keturunan, maka Sarah kemudian mengizinkan suaminya untuk menikahi Hajar. Dari pernikahan Hajar kemudian lahirlah seorang anak yang diberi nama Ismail alaihissalam. Ketika kemudian bayi Ismail terlahir ke dunia ini, rasa cemburu daripada Sarah memuncak. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim memerintahkan kepada Hajar anaknya untuk pergi membawa Hajar dan Ismail ke sebuah tempat. Maka berangkatlah kemudian Nabi Ibrahim dengan istrinya dan Ismail kecil. Mereka kemudian berjalan menuju ke sebuah tempat yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Makkah. Mereka saling bergantian menggendong Ismail. Ketika tibalah mereka kepada tempat yang dituju, yaitu di sebuah tempat yang saat itu di Mekah saat itu tandus sekali. Tidak ada pohon, tidak ada air, sepi dari manusia. Saat itu mereka melihat ada sebuah bukit yang berwarna merah. Di atasnya kemudian terdapat bekas rumah tua dari dahan-dahan kayu yang sudah mengering. Di sana juga terdapat bekas kantong air penampung hujan. Di sanalah kemudian Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail berhenti, dan di sana pula kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan istri tercintanya dan anak yang sangat dia sayangi,
yang dulu dinanti-nanti kelahirannya. Atas perintah Allah kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang seperti itu, tempat yang gersang, tandus, sepi, tidak ada pepohonan, tidak ada orang. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam kesedihannya tidak mampu menjawab pertanyaan Hajar yang mengatakan, wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkan aku di sini bersama anakmu ini di tempat yang seperti ini? Hati Nabi Ibrahim menangis, tapi Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab karena ini perintah Allah. Tidak ada tempat untuk menolak perintah Allah. Kemudian Nabi Ibrahim mulai meninggalkan secara perlahan, membelakangi Hajar dan Ismail kecil. Hajar kemudian sebagai wanita yang solehah, tidak ingin merisaukan terlalu jauh perasaan suaminya. Kemudian Hajar mengatakan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah ini adalah perintah Tuhanmu meninggalkan kami di sini? Tanpa menoleh, Nabi Ibrahim mengatakan iya. Kemudian Hajar mengatakan dengan tegas, dengan penuh kesabaran dan keyakinan, idzan, kalau begitu Tuhan pasti tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Tuhan pasti tidak akan pernah mencelakakan hamba-hambanya. Mendengar hal itu kemudian Nabi Ibrahim melangkah semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, sampai kemudian Nabi Ibrahim mengangkat kedua tangannya, menengadah ke langit dan berdoa. Begitu pula dengan Hajar alaihissalam, hanya mampu memasrahkan segala urusannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang seperti ini dengan anak yang masih kecil. Namun imannya mengatakan bahwa Allah yang maha segala-galanya pasti akan menolongnya. Kekuatan iman inilah yang membuat Hajar alaihissalam yakin dan tetap bertahan di tempat itu. Anak-anakku semuanya, apa doa Nabi Ibrahim ketika meninggalkan istri dan anaknya? Beliau berdoa, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairu dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Nah, doa Nabi Ibrahim kemudian menjadikan kota Mekah hari ini menjadi kota yang sangat makmur dengan buah-buahan, meskipun di sana tandus, gersang, namun buah-buahan apapun jenisnya pasti ada. Anak-anakku semuanya, apa yang terjadi kemudian ketika Nabi Ibrahim telah meninggalkan Hajar alaihissalam dengan Ismail alaihissalam? Tentunya perbekalan makanan dan minuman mulai menipis. Hajar harus mencari makanan dan minuman agar anaknya dan dirinya terselamatkan. Ketika Ismail sudah mulai menangis karena kehausan dan air susu daripada Hajar mulai mengering, beliau kemudian melihat sekelilingnya, apakah ada tempat, apakah ada sumber mata air yang bisa mereka datang dan minum. Dari kejauhan kemudian Ismail mendatangi sebuah bukit sekitar 130 meter dari tempat tersebut. Kemudian beliau naik melihat ke sana. Ketika sampai bukit kemudian dia melihat sekelilingnya, apakah ada air? Namun yang dicari tidak juga kunjung ada. Kemudian Hajar melihat lagi ke arah yang lain. Dia menyaksikan sebuah bukit kembali. Kemudian dia mendatangi bukit tersebut dengan berharap ada air di situ. Namun yang dilihat, yang dicari, ternyata air yang dicari tidak kunjung ada.
Kemudian dia balik lagi ke bukit sebelumnya dia datangi dengan berharap, tadi saya tidak cermat, mudah-mudahan saya akan cermati, mudah-mudahan ada air, namun tetap nihil. Begitu terus sampai diulangi 7 kali. Dan itulah kemudian bukit yang kita kenal dengan bukit Safa dan Marwah. Dan hari ini salah satu ritual daripada ibadah haji adalah berjalan sa'i, berjalan berlari-lari kecil dari bukit Safa dan Marwah. Seandainya kita mendatangi sebuah tempat atau anggaplah seperti apotik, dan di sana tidak ada dijual obat yang kita inginkan, kira-kira apakah kita akan mendatangi kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali, sampai ke 7 kali? Tentu tidak. Bahkan sekali saja kita datangi, setelah itu kita tidak datang lagi. Nanti kita akan belajar hikmahnya itu. Ketika sudah tidak lagi menemukan air dan lelah semakin lelah, kemudian Hajar mendatangi Ismail dan melihat Ismail mulai menggerak-gerakkan kakinya. Kemudian atas izin Allah, di bawah hentakan-hentakan kaki Ismail muncul mata air yang deras. Hajar kemudian mengumpulkan air tersebut dan meminumnya. Zumi, zumi, dan meminumkan kepada Ismail alaihissalam. Kemudian air itu kita kenal hari ini dengan air Zam-Zam, air yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan kita diberikan kesempatan kelak untuk bisa ke Makkah, naik haji ataupun umrah, dan minum air Zam-Zam dari sana. Disinilah kemudian Hajar dan putranya Ismail minum dengan puas. Dan tidak lama kemudian lewatlah kafilah dagang dari Syam, dan mereka melihat ada burung yang terbang berputar di sekitar tempatnya Hajar dan Ismail, sehingga mereka berkeyakinan bahwa di tempat itulah ada air. Ketika mereka datang dan mereka menjumpai ada air dan meminta izin kepada Hajar untuk tetap di situ, bertempat tinggal di situ. Nah, dari situlah kemudian lahirlah keturunan-keturunan Hajar dan Ismail sampai kemudian hari ini yang kita saksikan di Mekah saat ini. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, kisah ini akan panjang nanti, namun Pak Guru cukupkan sampai di sini saja. Dan sekarang kita mulai menggali kira-kira apa hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, dari keteguhan seorang wanita yang bernama Hajar. Di dalam diri Hajar ada satu sifat yang harus kita miliki, yaitu sifat sangka baik, berprasangka baik terhadap segala keputusan yang Allah turunkan, yang Allah tetapkan. Ketika Hajar menangis dan bertanya kepada suaminya, apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat ini, di tempat yang tandus dan tidak ada kehidupan ini? Apakah ini perintah Allah, engkau harus meninggalkan kami di sini? Ketika Nabi mengatakan iya bahwa ini perintah Allah, Hajar kemudian berkeyakinan di dalam hatinya, kalau begitu Allah tidak akan melukai, tidak akan mencelakakan hambanya. Maka ketika keputusan Allah datang, apapun itu, seburuk apapun itu, yang pertama yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim yang beriman adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali atas izinnya, dan itu pasti sesuatu yang baik. Ini penting untuk kita miliki. Ketika kita sakit, terkena musibah, kehilangan orang-orang yang kita cintai, kekurangan harta, dan berbagai bentuk ujian yang lain yang hari ini kita rasakan. Kita dilanda pandemi, tidak bisa sekolah, penghasilan turun. Maka yang pertama kali harus kita miliki berprasangka baik bahwa Allah pasti memiliki tujuan dengan musibah ini, dan pasti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tidak akan pernah mencelakakan hambanya. Ketika ini kita miliki, yang dimiliki
Hajar, apa yang terjadi kemudian? Jiwa kita, tubuh kita menjadi kuat dan kita siap untuk menghadapi dengan tegap, tegar, tangguh terhadap ujian-ujian yang Allah berikan. Yang pertama ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang kedua adalah teruslah bergerak, teruslah berusaha semaksimal mungkin, semustahil mungkin. Bagaimana Hajar kemudian berjalan dari Bukit Safa dan Marwah diulangi sebanyak 7 kali. Ikhtiar yang luar biasa, ikhtiar yang berulang-ulang kali dilakukan. Tugas kita adalah berusaha semaksimal mungkin. Jika kita tidak mampu memahami pelajaran dengan baik, mari kita baca berulang-ulang, sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 7 kali kalau bisa. Karena tugas manusia adalah berusaha, terus bergerak, terus berinovasi, terus memperbaiki diri tanpa lelah. Bahkan menurut manusia itu tidak mungkin, tapi menurut Allah itu menjadi mungkin. Mari kita contoh usaha daripada Hajar, mengulang-ulangi berjalan dari Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air. Maka pelajaran yang ketiga adalah terkadang Allah memberikan solusi terhadap masalah kita di tempat yang kita tidak berikhtiar di dalamnya. Anak-anakku semuanya, di manakah Hajar mencari air? Di antara Bukit Safa dan Marwah. Di manakah air muncul atau solusi yang diberikan Allah? Di kaki Nabi Ismail alaihissalam. Nyari airnya di mana? Bukit Safa dan Marwah. Solusinya muncul air di mana? Di kaki Ismail. Artinya apa? Kita berusaha semaksimal mungkin dan terkadang Allah memberikan kita solusi, memberikan kita kesuksesan bukan di tempat kita usaha, tetapi di tempat yang lain. Kalau kita mungkin akan berkata, capek nyari air. Kalau tahu bahwa akan ada air di kakinya Ismail, ngapain juga saya akan jalan berkali-kali dari Bukit Safa dan Marwah. Tapi karena usaha itulah kemudian Allah memberikan solusi, memberikan jalan keluar, air dimunculkan di kakinya Ismail. Tapi sesungguhnya Allah memberikan kita solusi karena usaha yang kita lakukan. Jadi solusi itu ada di mana saja. Anak-anakku semuanya, peristiwa perjalanan ketangguhan seorang wanita yang bernama Hajar hari ini, mari kita jadikan spirit kita untuk bangkit melawan pandemi ini, melawan keterbatasan ini dengan 3 hal tadi. Apa yang pertama? Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berusaha berikhtiar sekuat mungkin, semaksimal mungkin, ulang-ulang terus, belajar terus, baca lagi, coba lagi, dan seterusnya. Dan yang ketiga, insya Allah, atas izin Allah, atas kuasa Allah, Allah berikan kita kesuksesan, Allah berikan kita solusi atas masalah kita di tempat yang kita tidak sangka-sangka. Dan solusi Allah yang maha baik, dan terkadang Allah memberikan balasan kepada hambanya melebihi daripada yang hambanya butuhkan. Anak-anak semuanya, mari kita bersyukur, mari kita jadikan Idul Adha kali ini sebagai tempat untuk mulai memperbaiki diri. Anak-anakku semuanya, itulah tadi kisah perjalanan Hajar, ketangguhan seorang wanita. Semoga kisah ini bisa kita jadikan teladan untuk meraih kesuksesan kita, dan semoga Allah meridhai kita. Anak-anak semuanya, bagi yang belum presensi, silahkan mengisi chat di kolom, sebutkan nama dan kelasnya serta alamatnya. Bagi yang datang terlambat bisa mengikuti dengan melihat kembali video ini di tayangan ulangnya dan memberikan komentar di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin.
segenap keluarga besar SMP Muhammadiyah 2 Sawangan mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Jadikan momentum kurban ini sebagai sarana untuk semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu di lain kesempatan dalam suasana yang berbeda. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.